Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sungguh-sungguh. Ini penguatnya dua di sini. Lam itu lam taukid. Laqad. Taukid itu artinya penguat, menguatkan cerita yang akan disampaikan. Nah, dalam bahasa kita sebutkan sungguh. Qad juga demikian. Qad itu adalah kata penguat yang masuk ke dalam fiil madhi. Nah, sodako itu fiil madhi. Kata kerja yang menyatakan masa lampau. Sungguh-sungguh telah membenarkan. Jadi Allah menyatakan pernyataan ini dengan sangat kuat. Sungguh-sungguh. Sehingga jangan dibaca panjang itu la-nya itu. Jangan dibaca laqad, itu salah itu. Harus dibaca pendek saja. Laqad. Wala saupaya rodo misalnya begitu. Wala saupaya rodo, itu juga lam taukid. Tidak boleh dibaca panjang. Baca pendek aja. Wala saupaya rodo. Dan masih banyak dalam ayat Al-Quran yang lain yang menyatakan, menguatkan. Sungguh Allah telah membenarkan kepada Rasulnya terhadap mimpi. Rasul dengan benar. Nah, seperti kita ketahui, mimpi seorang Rasul itu menjadi wahyu. Jadi ceritanya begini, disebutkan di sini, karena ada Rasulullah SAW, qad uriya bil manam, sungguh telah mimpi beliau itu dalam tidurnya, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu dakhala Makkah, masuk ke kota Mekah, waktu pabil baiti dan melakukan tawaf di Baitullah, akhbaru maka mengabarkan Nabi itu ashabau kepada para sahabatnya bidalika perihal mimpi tadi bil wahwa bil Madinah, dan itu di Madinah. Artinya pada tahun ke-6 seperti diceritakan di ayat sebelumnya, Nabi itu dengan para sahabat mau melakukan umroh ke kota Mekah. Tetapi di Hudaybiyah tertahan. Dan kemudian melakukan perjanjian Hudaybiyah yang salah satunya itu kaum muslimin harus kembali lagi ke Madinah. Jangan melakukan umroh saat itu. Tetapi kemudian setelah sampai di Madinah, Rasulullah itu bermimpi bahwa beliau itu akan masuk ke kota Mekah beserta para sahabat untuk melakukan umroh. Nah, mimpi seorang Rasul itu pasti kebenaran. Dan di sini Rasulullah menceritakan mimpi beliau kepada para sahabat. Kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini merupakan membenarkan terhadap mimpi Rasulullah. Dan Allah menjamin di sini, la tadkhulunna, pasti kalian akan masuk. Kata-kata la tadkhulunna itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu hal yang akan datang dan pasti dijamin kebenarannya. Walaupun demikian, tetap Allah menggunakan kata-kata insya Allah sebagai adab atau tuntunan bagi kita kalau mau melakukan rencana-rencana yang belum tentu akan kejadian. Jangan lupa ucapkan insya Allah jika Allah berkehendak. Nah, walaupun pasti Allah menjamin, tetap secara etika Allah memberikan pelajaran kepada kita. Jangan lupa ucapkan insya Allah. Apalam takun tukhbiruna anna sanatil baita wa natubu bihi. Rasulullah menggambarkan, atau di sini Sayyidina Umar, Rasulullah memberikan berita kepada Sayyidina Umar, bukankah kita, wahai Rasul, engkau telah memberitakan kepada kami bahwa kita semua akan datang ke Baitullah, ke kota Mekah, dan kita akan melakukan tawaf di sana untuk melakukan umroh. Qala, maka menjawab Rasulullah, bala, betul, hai Umar. Apa ukhbir tuka annaka ta'ti amaka hada? Apakah aku beritakan kepadamu bahwa engkau akan mendatangi Baitullah tahun ini? Ini tahun ke-7 Hijrah. Jadi pada tahun ke-6 itu peristiwa Hudaybiyah. Kemudian tahun ke-7 Rasulullah dengan para sahabat berangkat untuk melakukan umroh. Fa innaka atiyatun wa matupun bi. Engkau akan mendatangi itu Baitullah, kota Makkah, dan engkau akan melakukan tawaf di sana. Dijamin. Nah, kemudian cerita ini udah Rasulullah ceritakan, turunlah ayat laqad sadaqallahu rasulullahu bil haq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah. Pasti engkau akan masuk ke kota Mekah jika Allah berkehendak. Dengan catatan aminina, dalam keadaan aman, aman sejahtera, tidak akan ada gangguan. Karena orang-orang kafir Mekah tidak akan mengganggu lagi. Walaupun sebetulnya di perjanjian itu adalah 10 tahun.
tidak boleh masuk kota Mekah, tetapi ternyata pelanggaran dilakukan juga oleh orang-orang Mekah. Di gencatan senjata selama 10 tahun, padahal usia Rasulullah tidak sampai 10 tahun kan, tahun ke-10 saja, tahun ke-11, awal 11 beliau meninggal dunia. Sehingga perjanjian itu memang tidak berlaku selama 10 tahun. Tahun berikutnya Rasulullah dengan para sahabat bisa masuk ke kota Mekah dan pada tahun ke-8 terjadi Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Allah menggambarkan di sini aminnya dalam keadaan aman sejahtera. Tidak akan ada gangguan dari orang-orang Mekah yang pada tahun ke-6 itu menghalangi kalian untuk melakukan ibadah umroh. Nah, pada saat itu tidak akan terjadi. Muhallikina dalam keadaan kalian dicukur habis, gitu, digunduli. Rusakum terhadap kepala-kepala kalian, mamukus sirina dan juga sebagian dicukur. Tidak semuanya digunduli, sebagian para sahabat juga dicukur. Hanya dipotong saja. Sehingga nanti para ulama memang untuk melakukan tahlul itu untuk kaum laki-laki yang paling utama itu adalah digunduli. Kalau kita lihat di Mina itu banyak tukang cukur. Tukang cukur begitu kita selesai tahlul kedua ini terutama maka digundulilah kepala kita. Itu lebih utama. Karena apa? Karena nanti Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim beliau mengatakan begini. Rasulullah bersabda, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang digunduli. Lalu kemudian para sahabat menjawab, muqassirina ya Rasulullah. Dan orang-orang yang dicukur bagaimana wahai Rasulullah? Tetapi jawaban Rasulullah itu, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang digunduli saja. Yang dicukur itu belum didoakan oleh Rasulullah. Tapi para sahabat tetap, loh Rasulullah bagaimana kalau yang hanya digunting saja? Rasulullah tetap menjawab ketiga itu, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang digunduli kepalanya. Lalu kemudian para sahabat protes lagi, Rasulullah kenapa yang dicukur saja atau yang digunting saja tidak didoakan? Barulah Rasulullah tetap menjawab, Rahimallahul muhalliqin. Ketiganya juga tetap semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang digunduli. Gitu. Kemudian para sahabat, wal muqassirin dan orang-orang yang dipotong rambutnya juga, wahai Rasulullah, barulah tetap Rasulullah menjawabnya, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang digunduli. Para sahabat tetap orang yang dipotong saja bagaimana ya Rasulullah? Barulah Rasulullah mendoakan kepada orang yang dipotong saja. Artinya dilihat dari sini pada saat kita tahallul yang paling utama itu adalah dicukur habis, digunduli. Dan biayanya juga biaya digunduli lebih murah juga kan ya. Dibanding dengan dicukur. Kalau dicukur lebih mahal. Banyak di situ tukang-tukang cukur atau kita sesama kita juga bisa mencukuri, bisa menggunduli. Dan digunduli lebih utama dibanding dengan hanya sekedar dipotong. Ya kalau untuk kaum perempuan ya dipotong saja, tidak digunduli juga. Ini untuk laki-laki ini. Lebih utama jika digunduli. Ini hadis sahih Rasulullah. Nah, artinya muhallikina kalian nanti akan tahallul dengan cara menggunduli terhadap kepala-kepala kalian wa muqassirina dan juga dalam hal dipotong-potong saja. Artinya dipotong rambutnya. Nah, kejadian itu disebutkan karena pi umrohil qadha fi dzil qa'dati sanata sab'in. Itu terjadi pada saat umroh qadha karena saat mau tahun ke-6 Hijrah itu tidak bisa pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijrah. Fa innan nabiyya karena sungguh Nabi SAW memaroja al-Hudaybiyah pada saat beliau kembali minal Hudaybiyah dari Hudaybiyah fi Dzulqa'dah pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau bulan Hafid lah. Bulan Hafid kalau bahasa Sunda apa? Roja kemudian beliau kembali ke Madinah, faqoma biha Dzulhijjah.
Kemudian beliau menyiapkan lagi untuk berangkat haji pada tahun berikutnya bulan Dzulhijjah. Wa kharaja fi Safar, beliau keluar pada bulan Safar ke Khaybar dan menaklukkan Khaybar, tanah Khaybar. Nah, kita tahu itu ada Bani Kauinuko, orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Kemudian mereka diusir ke tanah Khaybar dan diperangi di sana. Allah memenangkan peperangan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun ke-8 Hijrah itu, sebagian para sahabat yang hijrah ke Habasyah, yaitu ke Ethiopia, itu kan jauh juga itu. Kalau kita tembus saat ini juga jauh, apalagi zaman dahulu. Hanya berjalan kaki atau hanya menunggang tunggangan ya onta gitu, berbulan-bulan. Sehingga pertama kali mereka pindah ke Ethiopia itu waktu Nabi masih di Mekah. Kemudian mereka pulang lagi, salah satunya itu adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kembali dan memberita bahwa Rasulullah sudah ke Madinah. Nah, mereka juga datang ke Madinah. Ini salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya. Termasuk juga Abu Musa al-Ash'ari dan juga sahabat-sahabatnya. Beliau-beliau ini baru pulang dari Habasyah, langsung menuju kota Madinah. Kemudian ikutan juga melakukan Futuh Mekah, menaklukkan kota Mekah. Nah, mereka berangkat ke kota Mekah dan melakukan ihram dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu adalah Bir Ali kalau sekarang. Itu tempat ihram dari orang-orang yang berangkat dari Madinah. Kita berangkat di Dzul Hulaifah, kalau sekarang sebutannya Bir Ali karena di situ bir itu sumur gitu, sumur Ali yang di situ ada masjid juga untuk melakukan sholat ihram. Rasulullah membawa Siti Nabadanatan, membawa 60 onta. Walabba maka beliau talbiyah, membaca talbiyah, wasaru dan juga beliau berjalan, wasabu demikian juga para sahabatnya labuna, mereka juga membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak, innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarikalak. Dan seterusnya dibaca. Kalau kita sekarang kan kalau mau baca talbiyah sambil di bis ya, enak saja gitu. Kalau zaman Rasulullah sambil jalan kaki. Dan jalan kakinya itu dari mana? Dari Madinah. Berapa hari itu. Kalau kita hanya dalam hitungan jam-jam. Tapi bisa tiduran juga di bis. Rasulullah bagaimana dan para sahabat bagaimana bisa sambil tiduran, sambil jalan. Mereka membaca tabiah berhari-hari, mungkin semingguan lebih kelihatannya ya kalau jalan dari Madinah yang jaraknya 450 km. Kita bayangkan 450 km itu dari Bandung ke Jogja. Jalan kaki coba bayangkan. Itu pernah terjadi juga waktu tahun 47-48 hijrah tentara Siliwangi itu dari Bandung ke Jogja. Jalan kaki juga tuh. Nah, kita bayangkan selama berhari-hari itu beliau melakukan perjalanan dan ramai dengan para sahabatnya dalam rangka mau melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Nah, pada saat orang-orang Mekah itu melihat Rasulullah SAW dengan para sahabat datang, mereka itu pada ketakutan. Ro'abu ban syadidan. Pada ada unsur takut gitu kan. Kalau pada tahun ke-6 itu mereka menghalang Rasulullah dan para sahabatnya untuk melakukan ibadah umroh. Tapi pada saat Futuh Mekah boro-boro menghadang, pada ketakutan bahkan sebagian pada kabur dari kota Mekah, termasuk nanti ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Beliau itu masih kafir, beliau itu kabur dari kota Mekah karena takut oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi kemudian dipanggil kembali dan akhirnya masuk Islam itu Ikrimah. Itu anak dedengkot kafir Mekah. Abu Jahal sudah tewas waktu perang Badar kan ya. Nah, kemudian putranya ini yang melanjutkan tradisi bapaknya. Tetapi pada saat Futuh Mekah beliau itu menyatakan keislamannya.
Seolah-olah mereka akan diperangi Rasulullah. Padahal Rasulullah dalam berpakaian ihram kan, tidak akan melakukan peperangan kepada mereka. Tetapi mereka ketakutan. Nah, disebutkan di sini, wa kharajat rusulul kufar min Makkah alla yanduru ila Rasulullah. Maka pada berdatangan melihat pemimpin-pemimpin kafir itu dari Mekah dalam rangka untuk melihat Rasulullah dan para sahabatnya, goidon wahanakon, dalam keadaan mereka itu gimir gitu kan. Kalau bahasa Sunda nama gimir, gimir itu rasa takut yang tidak berani melawan dan mereka inginnya kabur gitu kan. Adapun sebagian dari penduduk Mekah dari kaum laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, fajalasu bituruk. Mereka duduk-duduk di jalan saja, tidak melakukan perlawanan. Wala buyuti yandruna ila Rasulullah, dan mereka juga sebagian ada yang dari rumahnya itu hanya mengintip saja kedatangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Pada kholaha maka Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah. Wa bayyana yalahi wa ashabahu yulabbuna. Pada saat masuk itu Rasulullah dan para sahabat membacakan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, itu membuat mereka keteteran dengan ucapan talbiyah. Sama seperti ucapan Allahu Akbar. Waktu perang-perang kemerdekaan kan, perang waktu di Surabaya dan sebagainya, pekikan takbir itulah yang memenangkan kita, menjadikan musuh itu ketakutan gitu kan. Itu ada, ya barangkali kita sulit mempercayainya, tetapi dalam kenyataannya seperti itu. Kata-kata Allahu Akbar itu bisa melemahkan nyali musuh. Ada keajaiban. Jangankan kata-kata Allahu Akbar saja, seperti kata adan saja, betapa banyak orang masuk Islam gara-gara mendengar adan. Kalau untuk bukti, yang benar silahkan lihat di YouTube. Banyak orang masuk Islam gara-gara mendengar adan, seperti Cicak Kuswoyo saja. Tahu kan penyanyi cilik ya, tahun 70-an itu. Beliau itu masuk Islam gara-gara mendengar adan. Ada yang tidak percaya adan bisa meluluhkan, itu mas setan dan kurang piknik gitu ya. Silahkan ada. Mendengar adan, demikian juga mendengar bacaan Al-Quran. Ada orang yang bisa luluh karena mendengar Al-Quran. Karena itu mengandung makna yang demikian dalam. Dan itu adalah firman Allah. Wajar. Kemudian disebutkan di sini, ada seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Rawahah Al-Ansori. Beliau itu yang menuntun kendali itu ontak Rasulullah. Jadi Rasul itu dikawal oleh Abdullah bin Rawahah, dipegang kendali ontaknya oleh beliau sambil mendendangkan syair-syair. Ini syairnya itu panjang nih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi dat yang tidak ada agama selain agamanya. Jadi didendangkan bahwa sekarang Islamlah yang akan berjaya di kota Mekah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah. Demi dat yang dengan itu Muhammad itu sebagai utusannya. Dan seterusnya didendangkan dalam bentuk syair-syair. Kita tahu orang-orang Arab itu pandai membuat syair. Ya kalau di kita barangkali orang-orang Melayu itu pandai membuat pantun-pantun gitu ya, yang bisa menggugah kita. Dan seterusnya ini banyak sekali syair-syair yang didendangkan oleh para sahabat pada saat kemenangan kota Mekah. Nah, kemudian Rasulullah masuk kota Mekah, beliau waktu itu melakukan tawaf, dan kita kenal itu kan tawaf pertama kali itu sambil agak sedikit lari cepat gitu kan, atau jalan cepat. Nah, untuk apa? Untuk memperlihatkan walaupun Rasulullah dan para sahabat jalan jauh dari kota Madinah ke Mekah, tetapi beliau masih segar bugar untuk memperlihatkan bahwa beliau kalaupun mau diajak perang siap gitu kan, dalam keadaan segar bugar saat itu. Sehingga nanti menjadi kesunahan bagi kita berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kata para ulama, lakukanlah romal. Romal itu lari cepat saat tawaf waktu 3 kali pertama.
Itu pada saat tawaf kudum, tawaf kedatangan, agak cepat gitu. Artinya jalannya agak cepat, 3 kali putaran pertama, kemudian 4 kalinya jalan biasa saja. Itu yang disebut dengan romal. Romal itu jalan cepat. Kemudian Rasul juga melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Juga itu sa'i. Kalau sa'i memang dari kata-katanya itu artinya jalan lebih cepat lagi, sa'i. Dan juga untuk memperlihatkan kalau dahulu belum ada dinding-dinding kota Mekah itu kan, atau Masjidil Haram itu belum seperti saat ini. Karena kalau saat ini antara Bukit Sofa dan Marwah itu sudah ada dindingnya ya. Jadi lantai 1, lantai 2 dan terus sampai ke atas. Tapi dulu baru 1 lantai saja dan itu terbuka, bisa dilihat dari seputaran kota Mekah dan orang-orang kafir melihatnya. Nah, beliau dalam keadaan segar bugar juga lewat kota atau antara Bukit Sofa dan Marwah itu melakukan sa'i. Sehingga itu juga merupakan salah satu penyebab kenapa orang-orang Mekah tidak ya ketakutan. Karena ternyata itu kaum muslimin walaupun sudah melakukan perjalanan jauh dalam keadaan segar bugar mereka. Maka disebutlah sa'i. Dan tentu saja saat ini juga disunnahkan kita melakukan sa'i. Eh, bahkan rukun gitu ya. Rukun haji ataupun rukun umroh. Kemudian Fa'alima malam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka kalian semua akan mengetahui Allah menjadikan hal seperti itu fathan qariba, kemenangan yang dekat. Artinya kemenangan yang dekat itu as-sulhul ladzi kana bainakum baina adaikum minal musyrikin. Akan terjadi perdamaian antara kalian dan antara musuh-musuh kalian dari kaum musyrikin. Kaum musyrikin tidak akan menyerang kalian. Mereka ketakutan bahkan yang ada. Kemudian walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus. Arsala itu sebetulnya fi'il madhi. Yang telah mengutus rasul-rasul Allah membawa petunjuk dan agama yang benar. Artinya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dinil haq. Inna syari'ata tashtamilu ala syai'ani. Karena sesungguhnya syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu mencakup 2 hal. Ilmu dan amal. Pengetahuan dan juga perbuatan. Itu ini juga seperti sering saya sampaikan, ini yang disampaikan oleh seorang tokoh Katolik, Profesor John L. Esposito. Kalau di dalam kekatolikan itu, sampai saat ini mereka tetap masih sibuk urusan keyakinan itu kan. Urusan belief gitu kan, urusan iman. Belum selesai-selesai di orang-orang Kristen sampai saat ini. Terjadi perdebatan terus. Tetapi kalau di orang-orang Islam itu selesai urusan belief itu, urusan keimanan, tinggal apa yang harus diperbuat oleh kaum muslimin. Kan? Itu menurut John L. Esposito dalam bukunya itu disebutkan. Sehingga sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Orang muslimin itu urusan keimanan udah tuntas bahwa Tuhan itu hanya Allah saja. Tetapi orang Katolik itu sampai saat ini atau orang Kristen itu belum selesai-selesai. Beberapa sekte sampai saat ini ada Unitarian, ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, tapi ada juga yang menyatakan Yesus itu bukan anak Tuhan. Itu hanya sebagai bagian dari Tuhan. Tapi ada juga yang meyakini Yesus itu bukan Tuhan. Semuanya itu masih bertengkar, belum selesai-selesai sejak tahun 0 Masehi sampai saat ini. Itu menurut penuturan itu guru besar di Cambridge University. Beliau mengatakan seperti itu. Para ulama dari dulu sudah menyatakan syariah itu mengandung pengetahuan dan amal. Pengetahuan artinya keyakinan bahwa amal itu harus didasarkan pada ilmu. Artinya harus ilmiah. Seperti itu. Orang Islam dari zaman dahulu. Wal ilmu asyari'u sahihun. Ilmu itu tentu harus dasarnya dari syar'i dan sahih. Sedangkan amal juga asyari harus sesuai dengan syar'i, makbulun dan juga diterima. Liyudhiru ala dini kulli dengan maksud supaya Allah memperlihatkan, mengunggulkan Islam ini terhadap seluruh agama. Nah ini kata-kata liyudhiru ala dini kulli. Ini juga pengakuan terhadap keberadaan agama lain di samping Islam. Ini ayat Quran.
Itu kenyataan. Tidak mungkin di dalam dunia ini hanya Islam saja. Pasti akan ada keyakinan-keyakinan lain karena Allah tidak menghendaki manusia itu satu warna. Misalnya semuanya Muslim, jika Allah berkehendak bisa saja. Tetapi Allah tidak berkehendak, bahkan akan tumbuh agama-agama lain juga di dalam kehidupan kita ini. Sehingga bagi kita juga wajar kita toleransi, kita wajar menghargai yang tidak sekeyakinan dengan kita. Quran pun menghargai soalnya. Mau apa lagi? Sehingga kalau ada yang mengatakan kaum muslimin itu intoleran, itu bullshit, Pak. Itu tidak ngerti Al-Quran. Tidak ngerti kitab suci Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan intoleran itu bohong. Quran sendiri mengakui keberadaan banyak agama. Tetapi di sini, walaupun banyak agama, agama yang benar itu hanya satu, yaitulah yang datang dari Allah. Agama yang lain itu datangnya dari bukan Allah, dari setan-setan. Masa ada Tuhan dilantik oleh manusia kan? Akalkah manusia melantik Tuhannya? Wah, itu tidak masuk akal. Mestinya tata cara sholat itu harus bagaimana? Yang menentukan adalah yang membawa agama atau yang membuat agama. Jangan ngarang-ngarang. Coba perhatikan di agama lain itu. Semuanya dibuat oleh para penganutnya. Apalagi kalau aliran-aliran baru itu, agama-agama baru itu. Itu suka-suka para penganutnya. Kalau di Islam, semua cara ibadah sama. Baik di Mekah maupun di Sukarapi, begitu cara sholat itu. Kalaupun ada yang menyimpang itu simpangan saja. Tapi di seluruh dunia sama cara sholat. Al-Qurannya juga sama. Itu bukti bahwa Islam itu datang dari sumber yang sama. Perhatikan dengan agama-agama yang lain. Itu beda-beda ya. Kemudian di ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Nah, ini pernyataan kalau dalam ilmu nahwu disebut mubtada khobar. Mubtada khobar itu adalah yang diterangkan menerangkan. Muhammadur Rasulullah. Allah memberitakan Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi kata-kata Muhammad Rasul itu ayat Quran. Sama seperti la ilaha illallah juga ayat Al-Quran. Sering kita ucapkan kan la ilaha illallah itu ayat Quran. Muhammad Rasulullah juga ayat Quran. Artinya syahadat juga. Ya memang kalau syahadat itu bukan persis ayat Al-Quran. Tapi kata-kata Muhammadur Rasulullah dan la ilaha illallah itu ada ayat Quran. Jangan dibaca di WC. Gitu kan. Kalaupun mau dibaca, di dalam hati saja. Jangan diperdengarkan, dikeraskan. Kemudian Allah memberikan penjelasan di sini. Wa huwa mustamilun ala kulli wasfin jamilin. Kata-kata Muhammad Rasulullah itu tidak berhenti di situ, memiliki arti yang lain juga. Muhammad itu Rasulullah, Allah memberikan sifat-sifat di sini. Walladzina ma'ahu, orang-orang beserta Nabi Muhammad, artinya kaum muslimin, tentu saat itu adalah para sahabat. Kalau sekarang ya kita juga para pengikut Nabi Muhammad masuk ke kelompok ini harusnya ya. Asyidda'u 'alal kuffar. Coba apa arti asyidda itu? Keras dari syadid, berat itu artinya. Sangat berat. Artinya tidak boleh ada kata kompromi dalam hal keyakinan dengan orang kafir. Ini Quran loh ya. Jadi perilaku yang suka Natalan baca solawat itu bertentangan dengan ayat ini. Demikian juga adan dibaca gereja demi toleransi bertentangan. Tidak boleh begitu. Itu campur aduk agama, itu sinkretisme. Kan ada kelakuan begitu di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Barat insya Allah tidak ada. Seolah-olah ingin hidup damai sesama bangsa Indonesia tetapi beda agama. Sampai-sampai ritual-ritual Islam dilakukan di dalam gereja untuk sama-sama melakukan peringatan Natal. Itu bertentangan dengan ini. Asyidda'u 'alal kufar. Dalam urusan agama seperti itu berbeda saja. Tetapi urusan sosial silahkan bergaul dengan orang-orang kafir juga tidak masalah. Tapi kalau urusan agama jelas demarkasinya. Lakum wal jadid itu surat Al-Kafirun. Tidak boleh ada toleransi. Sekali ini kita menyembah, di kali yang lain
Mereka ikut-ikutan menyembah. Seperti di Al-Zaitun tuh kemarin Pak ya. Perhatikan tuh pesantren pesantren sesat tuh Pak. Al-Zaitun. Coba di musim bukan pandemi itu melakukan sholat id juga berjarak-jarak. Ternyata setelah ditelusuri itu mengikuti madhab Bung Karno katanya itu. Sejak kapan Bung Karno memiliki madhab? Itu ngaco itu. Itu Panji Gumilang itu tuh, pimpinan Al-Zaitun itu Pak. Dan demikian juga di sapnya itu ada perempuan di depan satu orang. Itu melanggar sunnah Rasulullah. Itu ngaco itu, sesat. Dan ada juga orang Kristen yang ikut-ikutan sholat id. Coba, kelihatan. Diam saja begini kan. Itu ngaconya berkelewatan. Pesantren mewah, tapi ajarannya ngaco. Jadi mohon jangan sampai menentang anak kita ke Al-Zaitun saat ini ya. Itu dari dulu juga dicurigai pesantren sesat. Termasuk Saifuddin Ibrahim itu alumni dari bekas gurunya. Guru dari Al-Zaitun. Atau sekarang jadi murtad kan dia. Jadi mohon itu ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Kalau masa pandemi ada yang renggang-renggang itu kan ya kita masih memaklumi itu kan. Tetapi saat ini sudah normal seperti ini masih direnggang-renggang dan yang itu satu di depan itu Pak. Kemudian imam dikawal oleh 2 orang. Itu ajaran dari siapa? Nggak ada ajaran Nabi itu. Itu ajaran mengarang. Nah, itu penyimpangan. Itu bukan ajaran Islam. Di dunia manapun tidak ada. Hanya di Al-Zaitun saja. Sehingga hati-hati jangan sampai menyekolahkan ke Al-Zaitun. Sudah cari pesantren-pesantren yang benar saja. Jangan karena mewahnya. Kemudian ruhama sifat orang-orang pengikut Nabi Muhammad. Saling sayang antara mereka. Artinya saling menghargai, menghormati seperti itu mestinya di antara kaum muslimin ya. Walaupun ya, di kita belum seperti itu ya. Karena memang salah satu doa yang disampaikan Nabi yang tidak dijabah Allah, nanti orang-orang muslim pecahan gitu kan. Nabi kan supaya tetap seragam. Ternyata di antara kaum muslimin juga berpecah belah juga kan. Saat ini, kemarin saja Idul Fitri kan beda-beda kita ya. Ada yang hari Jumat dan hari Sabtu itu udah berbeda lagi. Dan nanti kemungkinan Idul Adha juga begitu, berbeda-beda, tidak seragam. Hanya perbedaan kriteria saja itu sederhana sebetulnya perbedaan. Tapi menjadikan berbeda sikap di antara kita. Ya memang Allah menghendaki seperti itu ya sudah nggak apa kita saling menghargai saja tetap ruhama silahkan akan merayakan hari Idul Fitri pada hari Jumat ataupun hari Sabtu tidak perlu saling mencaci silahkan saja lah nanti pertanggungjawabannya ada yang benar nanti di hari kiamat atau di akhirat nanti akan ketahuan yang Jumat atau yang Sabtu yang benar gitu ya Allah akan menghukum tiap tahun beda-beda misalnya gitu ya semuanya juga hasil istihad gitu. Hasil ijtihad itu punya potensi benar dan juga salah. Tetapi tentu saja ijtihad kita itu harus ada dasarnya. Dasarnya tentu dari contoh Rasulullah. Ya. Saya terangkan sedikit nih untuk masalah bulan itu. Rasulullah memberikan sedikit menyimpang dari sini. Rasulullah memberikan petunjuk sumu liru'yatihi wa'abtiru liru'yatihi. Kan begitu sabda Rasulullah. Puasalah kalian karena melihat hilal dan beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Jadi patokannya itu apa? Ru'yah itu loh, melihat. Hadis Rasulullah. Kemudian nanti ada yang menerjemahkan pakai hisaban bisa. Hisab itu ru'yah bukan. Bukan kan? Ya, kalau dilihat dari hadis ini. Artinya Rasulullah sejak zaman dahulu menggunakan ru'yah. Bisakah Rasulullah melakukan hisab? Sangat bisa. Kan ada malaikat Jibril bisa minta tolong. Tolong Jibril, apa sekarang sudah hilal? Bisa saja nanya begitu ke malaikat Jibril. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Rasulullah tetap mengajarkannya ru'yah, lihat secara langsung itu pertama hilal. Kalau tidak terlihat, sempurnakan bulan itu 30 hari. Itu contoh Rasulullah.
Nah, sebetulnya kalau menggunakan hadis itu tidak perlu berselisih pendapat, tapi tetap kita berselisih ya sudahlah, nggak apa-apa juga. Hanya siapa yang benar, kita punya patokan hadis Nabi tadi. Jadi ikut yang mana? Ikut yang pakai ru'yah. Contoh Rasulullah pakai ru'yah, tidak pakai hisab. Kalau hisab mas 1000 tahun juga bisa dihitung kapan Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau ru'yah itu hanya saat itu saja. Ya, kalau ada perbedaan, tapi nggak apa-apa, sekali lagi kita saling menghargai, tetapi kita ikut mana? Ikut ijtihad yang dicontohkan Rasulullah saja dengan cara ru'yatul hilal. Artinya kalau di Indonesia ikut pemerintah gitu kan, pemerintah menggunakan ru'yatul hilal. Dalam ayat Al-Maidah 54 sebutkan sifat-sifat tadi, kaum muslimin itu keras kepada orang kafir dan juga lembut di antara mereka. Allah memang menyatakan kalau di antara kalian ada yang kufur, Allah akan mendatangkan dengan kaum yang yuhibbuna, saling mencintai antar mereka, adillah al mukmin, yang merasa adillah, terhina gitu kan, rendah di depan orang-orang yang beriman, tapi aizzah, perkasa di depan orang-orang kafir. Itu sifat orang-orang yang menjadi generasi pelanjut dakwah Rasulullah. Sudahkah kita seperti ini? Tanya kepada diri kita masing-masing. Kadang-kadang di antara kita juga masih terjadi pergontok-gontokan ya. Mudah-mudahan setelah mempelajari ayat ini kita mengurangi perbedaan. Ya walaupun tidak mungkin kita bisa seragam selamanya. Ya buktinya ada NU, ada Mersis, ada Muhammadiyah, kan berbeda itu juga dari awal organisasi. Sehingga beda-beda juga dalam menafsirkan contoh Rasulullah. Kita saling hargai, tidak perlu bermusuhan. Harusnya begitu ya. Rasulullah menyatakan begini dalam hadis yang lain, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam saling mencintai dan saling mengasihi di antara mereka seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu adwun tudai lahu sairul jasadi. Apabila sakit sebagian dari anggota tubuh, maka yang lainnya juga merasa sakit dengan ikut-ikutan menjadi panas badannya, menjadi demam, kan? Karena melawan kuman. Jadi kalau tangan kita sakit, maka tangan yang kiri, kalau tangan kita yang kanan kita sakit, tangan kiri juga ya ikut-ikutan sakit, demam. Mata juga ikut-ikutan. Mestinya begitu kaum muslimin. Harusnya ya. Tetapi prakteknya saling memuas, saling menjatuhkan biasanya kan di antara kita. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, al mu'minu lil mu'mini kal bujanin yashuddu ba'du ba'du. Seorang yang beriman dengan seorang yang beriman yang itu seperti bangunan yang satu, mengokohkan bangunan ini terhadap bangunan yang lain. Harusnya saling menguatkan gitu kan. Saling membela kalau ada cacian dan sebagainya. Hanya ya tadi Allah tidak mengabulkan. Apalagi sekarang makin banyak orang-orang beriman. Jangankan zaman ini, masih dekat dengan Rasulullah juga sudah terjadi peperangan antara orang Islam. Zaman para sahabat, pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib saja sudah terjadi perang Siffin. Ya. Bahkan antara sahabat dekat Nabi, antara istri Rasulullah Siti Aisyah dengan sepupu Nabi dengan Sayyidina Ali juga berperang juga, itu perang Jamal. Jadi itulah mungkin sifat manusia yang beda-beda kehendak. Tapi bagaimana dikembalikan lagi supaya walaupun berbeda tidak perlu terjadi serang menyerang, baiknya saling menghargai. Walaupun itu juga baru cita-cita keinginan, tapi tidak apa-apalah. Kemudian disebutkan di ayat ini, tarohum sujada. Kalian, engkau wahai Nabi, lihat ke orang beriman itu banyak rukuk dan banyak sujud. Hanya banyak sholat. Memang sholat itu hanya 5 waktu yang fardu, tetapi lakukan juga sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat rawatib, sholat tahajud, duha, ataupun yang lain silakan. Supaya disebut di sini rukaan. Rukaan itu banyak ruku. Sujadan itu banyak sujud. Itu fi'il isim mubalaghah.
Artinya mubalaghah itu kalau dalam bahasa Indonesia pakai maha. Maha. Maha itu menunjukkan banyak. Bukan. Kalau hanya ruku itu roki, bukan Rocky Gerung. Rocky itu adalah orang yang ruku. Tapi kalau yang sujud itu adalah orang yang sujud. Tapi kalau banyak melakukan sujud itu sujada atau rukaan. Itu segat mubalaghah menyatakan banyak. Seperti alim dengan alim beda kan ya. Kalau alim itu orang yang berilmu. Tapi kalau alim orang yang sangat banyak ilmu. Nah, kalau Allah diberi sifat alim, maha berilmu, ya demikian banyak. Nah, demikian juga rukaan banyak dan sujud dan banyak sujud. Berarti kalau baru ruku dan sujud salat sunat fardu itu belum masuk ke sini. Tambah dengan salat sunnah. Supaya masuk kelompok rukaan sujadan. Masuk sebagai ciri dari umat Nabi. Yabtaguna fadlan minallah ridwana. Mereka mencari keutamaan atau fadilah dari Allah dan keridhoannya. Nah, yang dicari itu adalah keridhaan Allah bagi kaum yang beriman gitu. Kita apa yang dicari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Manusia mau ridho ataupun tidak masalah, tetapi keridhoannya. Tapi kalau di kita lebih banyak mencari keridhaan manusia, kan ya. Supaya orang senang, artinya ridho, itu yang disebut dengan ria. Dan itu kelihatannya masih menjangkiti banyak kaum muslimin di kita. Ya buktinya masjid masih selalu kosong kan, sholat duhur, sholat asar harusnya penuh. Buktinya orang datang ke masjid tidak istiqomah. Sekali-kali saja kalau ada kepentingan, kalau ternyata orang masjidnya tidak menyenangkan, saya lebih baik di rumah saja. Itu artinya dia itu mencari keridhaan manusia, bukan mencari keridhaan Allah. Kalau keridhaan Allah datang walaupun tidak disukai, itu orang-orang masjid menyebalkan gitu kan. Kenapa? Karena menginginkan keridhaan Allah. Mengapa begitu? Karena Allah menyuruhnya begitu. Sholat fardu itu lakukan di masjid. Hai laki-laki gitu kan. Jangan dilakukan di rumah. Kalau di rumah pakai mukena saja itu kan. Ini jadi perempuan. Tapi kan belum begitu semua di kita ya. Baru sedikit berapalah yang melakukan secara konsisten terus-terusan. Nah, artinya masih banyak mencari keridhaan manusia di antara kita. Kemudian si mahum juga ciri-ciri mereka itu di wujud hari sujud ada ciri-ciri bekas sujud, ada tanda hitam misalnya kan itu bisa jadi ya asal jangan dibuat-buat dihitam-hitamkan ya pakai tanda hitam kan ada di antara kita yang kita minta supaya dikenal orang itu rajin sujud. Tapi kalau dia betul-betul rajin sujud akan dengan sendirinya ada tanda hitam kan ada di sininya. Nah, berarti kalau belum ada tanda hitam sholatnya baru sholat fardu saja itu, sholat sunatnya belum banyak gitu. Nah itu perhatikan di antara kita semua tuh di keningnya kalau ada tanda-tanda itu hitam bukan kan digosok-gosok sendiri itu sudah masuk kategori asaris sujud, bekas-bekas sujud. Itu tanda fisik. Nanti di akhirat itu akan menyinarkan cahaya. Taruh di yas'a baina ini akan terlihat di tangan atau di wajah-wajah mereka itu ada cahaya bersinar. Kan di akhirat itu gelap. Nah, supaya kita bisa berjalan, sinar itu memancar dari kita. Dari mana? Tentu saja dari kita yang di situ anggota badan itu rajin dipakai sujud, ada wudhu. Bekas-bekas wudhu itulah yang akan memancarkan cahaya itu. Maka rajinlah berwudhu, rajinlah bersujud, rajinlah sholat, itu nanti akan menjadi sinar kita di akhirat. Semoga ya. Amin. Kita berharap kepada Allah. Karena disebutkan di sini, ini demikian jelas ini Al-Quran itu. Min asaris sujud, dari bekas-bekas sujud. Nah, nanti makna lain juga diartikan, bekas-bekas sujud itu orangnya akan tawadhu. Akan tawadhu itu artinya tidak sombong. Kan, ya? Ya biasa saja. Tidak sombong, walaupun dia jadi juragan,
tidak memperlihatkan kejuraganannya. Tetap saja dalam posisi dia itu sebagai hamba Allah yang harus sujud kepada Allah. Begitulah kira-kira mungkin cirinya, Pak. Sebutkan di dalam Al-Quran di sini. Kemudian juga sebutkan ada khusyuk. Khusyuk di sini artinya makuntu arhu ilahada ala sa'arfil wajhi. Tentu pada saat dia melakukan sampai bekas di bekas-bekas sujud, bisa bekas sujud itu secara fisik maupun psikis. Kalau psikis tentu sikap gitu. Sikapnya itu yang tidak akan kumulung, tidak merasa paling pinter sendiri, merasa paling hebat sendiri kan. Tidak mungkin orang-orang yang rajin sujud itu begitu. Orang yang suka merasa hebat sendiri, pinter sendiri itu orang-orang yang kurang sujudnya. Kalau yang sering sujud tidak akan begitu. Itu Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Kemudian disebutkan di sini, sebagian ulama salaf mengatakan min man kasurat sholatu billaili hasuna wajhu bin har. Siapa orang yang banyak melakukan sholat pada malam hari, maka akan bagus wajahnya pada siang hari. Itu kata sebagian ulama. Dan sebetulnya ini hadis Nabi juga ya. Orang yang rajin melakukan sholat itu akan bersinar-sinar wajahnya. Bersinar tentu saja bukan mengeluarkan cahaya. Bercahaya bukan begitu seperti center. Tapi kelihatan tidak apa ya, tidak umum, segar. Itu orang-orang yang rajin sujud. Karena disebutkan di sini dalam hadis Nabi juga, man kasurat sholatu billaili hasuna wajhu bin nahar. Siapa orang yang rajin sholat pada malam hari, maka akan baik wajahnya pada siang hari. Itu hadis Nabi sebetulnya, walaupun dikatakan oleh ulama. Artinya, kalau yang rajin sholat tidak perlu sering-sering ke salon. Para ibu ya terutama, tidak perlu punya salon sendiri. Yang penting rajin sholat saja, itu akan bersinar wajahnya. Walaupun tidak perlu direparasi salon-salon kan. Dengan wudhu, sering-sering wudhu itu reparasi alamiah. Dan itu sifatnya religi gitu kan, akan memancar sinar itu dari Allah. Silahkan perhatikan orang yang rajin melakukan sholat, tak perlu sering-sering diperbaiki wajahnya, baik-baik saja. Nah, kemudian juga disebutkan di sini, innal hasanati nuron fil qalbi wadian fil wajhi. Sesungguhnya bagi setiap kebaikan itu ada cahaya di dalam hati dan cahaya juga di dalam wajahnya dan kelapangan dalam rezeki. Nah, kan dalam Al-Quran Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dia dari tempat yang tidak diduga-duga. Itu ayat Quran loh Pak. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Sudahkah kita mendapatkan seperti itu? Kalau kita lancar rezeki, baik-baik saja, insya Allah berarti ketaatan kita sudah benar. Tapi kalau ternyata seret dan sebagainya, berarti ketakwaan kita itu masih dipertanyakan. Belum tulus, belum ikhlas. Walaupun kita rajin melakukan sholat dan sebagainya, tapi bisa jadi tujuannya bukan kepada Allah, untuk kepentingan manusia misalnya. Padahal Allah sudah menjamin begitu. Siapa yang takwa kepada Allah, takwa itu pasti begitu kan, melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi semua larangan hanya karena Allah menjamin rezekinya akan lancar. Sehingga orang yang melakukan itu tidak mungkin kerek. Dijamin loh, Allah yang menjamin ini. Jadi kalau ada kiai, kalau ada ustadz yang masih kerek, berarti belum benar jadi kiai dan ustadznya itu. Bertentangan dengan bunyi ayat Al-Quran. Kalau ada masih meminta-minta, kan masih banyak kiai yang suka minta-minta sekarang ya. Minta diberi amplop kuning tuh. Yang suka ada di TV-TV. Itu kiai ngaco itu kan. Tidak perlu minta-minta itu. Mencemarkan ayat Quran sebetulnya. Karena Allah akan menjamin kehidupan. Perhatikan para ulama zaman dahulu kan. Kalau kita nyantri dan sebagainya, mana pernah kita iuran. Tidak ada iuran. Tapi kiainya subur-subur saja.
baik-baik saja itu, berkecukupan. Tapi kalau yang sekarang sudah mulai tidak sedikit kiai yang minta-minta, bahkan skalanya triliunan, itu mencemarkan ayat Al-Quran sebetulnya. Tapi tidak ada yang mengadukan ke polisi ya. Kalau diadukan sebetulnya bisa. Kemudian itulah perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Taurat. Artinya berdasarkan ayat ini, di Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa maupun Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ciri-ciri orang yang beriman itu sudah Allah gambarkan. Sehingga wajar dalam satu kesempatan Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setelah digambarkan. Nabi Musa saja ingin Nabi Muhammad. Karena gambaran tentang umat sifat-sifat ini sudah Allah gambarkan juga di dalam kitab Taurat zaman Nabi Musa. Demikian juga zaman Nabi Isa alaihissalam sudah digambarkan. Sehingga wajar ciri-ciri nanti kaum Yahudi melakukan diaspora sampai mereka itu datang ke kota Madinah dalam rangka ingin membuktikan itu kitab Injil. Karena dalam Injil sudah disebutkan ciri-ciri umat yang akan datang umat akhir zaman. Tetapi kemudian yang datang bukan dari Bani Israel, mereka mengingkari. Artinya bukti sejarah juga membuktikan bahwa sudah disebutkan di dalam kitab Injil tentang ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Hanya kemudian sifat manusia kedengkian muncul karena bukan dari kelompoknya. Itu yang jadi masalah. Dalam hal ini Allah menjanjikan wa'adallahu alladziina amanu wa amilus sholati minhum maghfiratan wa ajrun adzim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara orang-orang yang sudah disebutkan di atas umat Nabi Muhammad maghfirah, ampunan terhadap dosa-dosa itu, dan ajron azimah dan pahala yang sangat besar, yang sangat agung. Saya kira sampai di sini penjelasan surat Al-Fatah.